Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh yang kedua ya. Jadi contoh yang kedua ini sama, itu untuk mencari pajak terutang atau pajak penghasilan yang harus dibayarkan, namun dengan bentuk soal yang berbeda ya dari contoh yang satu atau contoh pertama tadi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi bentuk soalnya seperti ini ya, langsung ada tabel-tabelnya. Biasanya soal yang sering keluar itu bentuk soalnya seperti ini ya. Kita langsung saja coba untuk kerjakan ya untuk contohnya. Jadi soalnya itu ada Pak Andi memiliki penghasilan kena pajak itu sebesar 300 juta. 300 juta ini ya, 300 juta per tahun ya. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tarif pajak penghasilnya sebagai berikut. Di sini ada tabel pajaknya ya, sudah diketahui. Itu kalian lihat di sini sampai dengan 25 juta ini 0 sampai dengan 25 juta itu tarif pajaknya sebesar 5%. Kolom kedua itu di atas 25 juta sampai dengan 50 juta tarif pajaknya sebesar 10%. Di atas 50 juta sampai dengan 100 juta tarif pajaknya 15%. Dan kolom selanjutnya 100 juta sampai 200 juta itu 25%. Dan di atas 200 juta itu tarif pajaknya 35%. Perintah soalnya apa? Perintahnya yaitu pajak terhutang Pak Andi per tahun adalah, jadi perintahnya kita disuruh untuk mencari pajak terhutang atau pajak yang harus dibayarkan Pak Andi per tahun. Langsung kita coba jawab ya. Yang pertama, apa yang kita lakukan, apa yang kita cari? Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sama ya, untuk mencari pajak terutang atau pajak penghasilan yang kita butuhkan yaitu PKP atau penghasilan kena pajak dan juga tarif pajaknya. Kita tulis di sini PKP ya. Karena di soal tadi sudah diketahui ya, Pak Andi memiliki penghasilan kena pajak atau PKP-nya 300 juta per tahun. Karena sudah diketahui, kita bisa langsung tulis di sini ya, 30 juta rupiah ya. Jadi di sini sudah diketahui PKP-nya. Kalau di soal yang sebelumnya, contoh soal itu belum diketahui, makanya kita mencari PKP-nya tadi menggunakan PTKP ya. Karena sudah diketahui, tidak perlu lagi dihitung atau tidak perlu lagi mencari PTKP. Seperti contoh soal yang sebelumnya, kita bisa langsung menghitungnya menggunakan tarif pajak. Selanjutnya apa yang kita lakukan, Bu? Ketika kita sudah mengetahui PKP-nya, kita hitung menggunakan tarif pajaknya. Coba kalian perhatikan di sini tabelnya. Ada 0 sampai 25 juta. Silakan kalian fokus pada angka-angka yang sebelah sini ya, sebelah kiri ya kalau di Ibu ya. 25 juta, 25 juta, 50 juta, 100 juta dan 200 juta. Silakan kalian fokus saja yang angka di sebelah sini dan juga sama tarif pajaknya ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita lihat angkanya di sini, tabel pertama 25 juta. Kita tulis di sini 25 juta dikali ya 25 juta di kolom pertama itu dikali dapat tarif pajaknya 5%. Kita tulis di sini 5% sama dengan 5% dari 25 juta itu 1.250.000 ya, 1.250. Selanjutnya yang kolom selanjutnya itu ada 25% ya. Di kolom kedua itu ada 25% dengan tarifnya 10%. Maaf, bukan 25% ya, 25 juta ya. Kita tulis lagi 25 juta di kolom kedua ya, dengan tarifnya 10%. 10% dari 25 juta itu 2 juta 500 ya. Selanjutnya kita lihat kolom ketiga ya. Kolom ketiga itu ada angka berapa tuh, nominal berapa? Kolom ketiga itu ada 50 juta. Kita tulis di sini 50 juta.
50 juta, tarif pajaknya sebesar berapa? Sebesar 15%. Berarti dikali 15%. 15% dari 50 juta itu 7 juta 500 ya. 7.500.000 ya. Selanjutnya, angka selanjutnya atau kolom selanjutnya di sini ada berapa? Ada 100 juta. Kita tulis di sini 100 juta. Juta tarif pajaknya berapa? 100 juta tarif pajaknya sebesar 25%. Berarti di sini dikali 25%. Berapa 25% dari 100 juta? Itu ada 25 juta. Ya, 25 juta ya. Nah, kita sudah sampai yang kolom keempat ya, 100 juta. Jadi sebelum kita lanjut ke kolom selanjutnya, ke tarif selanjutnya, itu kita lihat dulu angka-angka yang sebelah sini ya. Angka yang nominal ini kita lihat dulu ya. Jadi sebelum kita lanjut, jadi yang nominal yang ini ya. Jadi jumlah nominal yang ini, yang sebelah kiri ini ya, nantinya itu jumlahnya harus sama dengan jumlah PKP-nya. Jadi artinya jumlah yang di sini nanti itu jumlahnya harus 30 juta. Nah, coba kita hitung dulu yang sudah kita tulis. Ada berapa jumlahnya? 25 juta, 20 juta berarti 50 juta. 50 juta ditambah 50 juta, 100 juta. 100 juta ditambah 100 juta itu berarti 200 juta ya. Ini bukan 30 juta, maaf ya, ini 300 juta. Karena kita sudah dapat 200 juta, artinya untuk mencapai 300 juta kita kurang 100 juta ya. Kita kurang 100 juta. Nah, kita tulis di sini kurangnya ya. Kurangnya 100 juta. Dikali berapa tarifnya? Karena kita tadi sudah sampai yang kolom 4 dengan tarif dengan nominal 100 juta, tarifnya 25 juta ya. Kita sampai sini tadi ya. Nah, kolom yang terakhir ya 100. Kenapa di sini enggak 200 juta, Bu? Karena kita kurangnya tadi cuman 100 juta ya. Untuk mencapai jumlah 300 juta kurangnya 100 juta ya. Kalau kita tulis 200 juta berarti lebih dong, enggak 300 juta ya. Karena kita harus pas dengan jumlah PKP ya, harus 300 juta. Nah, jadi kurangnya 100 juta dikali untuk kolom yang terakhir itu tarifnya sebesar 35 juta ya. Berarti kita kalikan 35 juta. 35% ya, maaf, 35% dari 100 juta itu 35 juta ya. Nah, setelah kita sudah selesai ya, jumlah yang sebelah sini tadi sudah pas 300 juta sama dengan jumlah PKP-nya ya. Terus kita sudah dapatkan hasil perkaliannya juga dari persenan ini. Kita jumlahkan ya, kita jumlahkan semuanya. Jumlahnya berapa? Kita jumlah semuanya ya. Kita jumlahkan semuanya. 0 0 5 ya, 10 ya, 10 5 5 10 2 berarti 12 81 250 1 5 ini ya lurusannya, maaf ini ibu nggak lurus ya. Jadi 10 17 18 19 20 21 ya, 21 2 di sini, nyimpen 2 di sini, 3 4 5 6 7 ya, 71. Nah, hasilnya 71.250.000. Inilah hasil dari PPh atau penghasilan yang harus dibayarkan Pak Andi. Jadi di sini jadi
Pajak yang harus dibayarkan Pak Andi sebesar 71.250.000 per tahun.